Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barang siapa yang menginginkan kepada Allah kematian syahid dengan sejujur-jujurnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan maksud itu ke makom para syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun matinya dia itu di atas tempat tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo serta segenap mustami dimanapun saat ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa kokohkan hati kita untuk senantiasa menjaga niat baik dari setiap apa yang kita lakukan. Karena niat baik, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan komitmen kuat untuk mewujudkan dari niat baik itu akan menghadirkan pahala besar meskipun tidak sampai terlaksana atau dilaksanakan tapi belum sempurna. Itu Allah mencatat pahala yang sangat besar, sehingga senantiasa kita berniat apapun kebaikan, mensyukuri nikmat, bercita-cita, tidak sekedar keinginan tapi betul-betul merupakan hamun atau azam, cita-cita, karep kebaikan dengan komitmen kuat, dengan niat yang sangat besar, dan semaksimal mungkin berupaya mewujudkan meskipun dari step atau dari langkah yang terkecil. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu pahala sempurna. Satu pahala sempurna meskipun niat baik itu belum terlaksana, meskipun niat baik itu sudah berusaha dilaksanakan tetapi masih terhambat atau belum sempurna dilakukan. Dulu kita sudah kaji terkait dengan hadis yang akan kita bacakan ini nanti. Dulu di hadis yang ke-11, nyata-nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tapi dalam bentuk hadis qudsi dulu tuh ya,
Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbicara itu kalimatnya dan hakikatnya, kalimat dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala hanya saja melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara potongan kalimatnya adalah faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilan. Barang siapa yang berniat kuat untuk melakukan satu saja kebaikan, tetapi falam ya'malha, tetapi tidak sampai terlaksana, maka Allah telah menulis satu kebaikan itu telah dilaksanakan sempurna. Ini Masya Allah, bentuk kasih sayang Allah pada kita semua. Maka kita sebagai umat muslim tidak perlu pesimis untuk berpikir dan berupaya untuk sesuatu yang besar, karena apabila itu menjadi kekuatan tekad kita, sesuatu yang besar itu meskipun kita tidak sampai melaksanakan atau berupaya melaksanakan tetapi belum nyampe terlaksana sekalipun, belum nyampe terlaksana, maka Allah sudah menulis pahala yang besar. Pengen haji, ya mulai sekarang bismillah niat punyanya uang 2000 tabung, Pak. Bener nih, Pak. Niatkan haji, sekarang penghasilannya sehari perak 20.000 misalkan. Sudah 2000 ditabung, bismillah niat haji. Kalau baru dapat 6.000 terus mati, Pak, itu insya Allah menurut keterangan firman Allah yang seperti ini tadi itu sudah dianggap haji, mendapat pahala yang sempurna. Ini Masya Allah, dalam Islam sedemikian. Baik, kita lanjut ke hadis yang keempat, Ar-Rabi'u. Hadis yang keempat di dalam bab yang keempat ini, bab as-sidqi, bab kejujuran. An Abi Thabit wakila Abi Sa'id wakila Abil Walid. Dari sahabat Abi Thabit ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada yang mengatakan dan ada pula yang mengatakan biasa disebut Abil Walid. Sahal bin Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu. Dia ini termasuk veteran perang Badar. Nama aslinya adalah Sahal bin Hunayf. Tapi tadi dinyatakan oleh mu'allif, oleh Al-Imam An-Nawawi disebutkan bahwa sering orang juga kadang-kadang disebut sebagai Abi Sa'id, sering disebut Abi Thabit, sering juga disebut dengan Abil Walid. Tetapi nama sendiri adalah Sahal bin Hunayf. Ini sahabat yang termasuk mulia, Al-Ansari. Baik, kemudian apa yang diriwayatkan dari hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf ini? Beliau menyatakan bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadatan bisidqi ballaghahullahu manazilas syuhada. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta kepada Allah Ta'ala mati syahid, kesyahidan, bisidqi, dengan sejujur-jujurnya. Di awal sudah kita bicarakan tadi ya, keinginan niat baik dengan yang sebenar-benarnya, seikhlas-ikhlasnya. Bisidqi di sini sejujur-jujurnya. Ballaghallahu, maka Allah akan menyampaikan. Ballagha itu menyampaikan. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah akan disampaikan, oleh Allah akan dituruti, diijabah. Manazilas syuhada, di derajat, di tempat, di kedudukan, di makom para syuhada.
Barang siapa yang menginginkan mati syahid dengan sejujur-jujurnya, barang siapa yang menginginkan kepada Allah, memohon kepada Allah kematian syahid dengan sejujur-jujurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan maksud itu ke makom para syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun apabila matinya dia itu bukan di medan perang, matinya dia itu mati di atas tempat tidurnya. Rawahul Muslim. Ini luar biasa, Pak. Kematian syahid itu jamaknya yang kita kenal. Kematian syahid itu yang tertinggi kedudukannya adalah kematian di medan perang, membela agama, membela ad-dinul Islam melawan kaum kufar. Ini perlu dicatat. Perang membela ketinggian agama, membela kemuliaan agama Islam melawan kaum kufar, kaum kafir. Maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Kesahidannya itu meningkati kesyahidan tingkat pertama. Syahidud dunia wa syahidul akhirah. Dulu pernah kayaknya ini kita sampaikan. Jadi syahid itu ada 3. Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Maka nanti perlakuannya terhadap jenazah ini juga berbeda, Pak. Kalau syahidud dunia wa syahidul akhirah, ini jenazahnya yang mati di medan perang melawan, membela kemuliaan Islam melawan kaum kufar, ini termasuk kedudukan yang paling tinggi. Dan jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dimakamkan. Ini syahid di dunia dan syahid derajatnya di akhirat. Ada yang syahidud dunia, ada syahidul akhirah. Syahidul akhirat itu zahirnya dia tidak perang, termasuk yang ini tadi. Zahirnya dia tidak perang, tetapi hakikatnya dia mati sebagai mati syahid. Ada beberapa keterangan kriteria apa itu yang termasuk dalam mati syahid, tetapi tidak di medan perang melawan kaum kafir, membela kemuliaan Islam. Orang yang mati dengan sakit, dengan sakit perut, Pak, itu juga syahid. Orang yang mati melahirkan atau setelah melahirkan, dari sebab melahirkan, itu juga mati syahid, wanita. Orang yang mati tenggelam, itu juga syahid. Orang yang mati reruntuhan, tertimpa reruntuhan yang tiba-tiba, itu juga syahid. Di antara banyak, dan itu syahidul akhirah. Statusnya di dunia ya mati biasa, tetapi tetap jenazahnya harus dimandikan, dikafani sebagaimana orang-orang biasa. Tetapi derajatnya, makomnya sebagai syuhada, sebagai mati syahid. Maka ada yang terakhir sekalian kita habiskan, syahid di dunia, mati syahid yang hanya tampak di dunia tetapi hakikat di akhiratnya tidak. Jadi orang yang nyata-nyata membela Islam melawan kaum kufar, terus kemudian dia gentar di dalam peperangan, dia gentar, dia ingat sawahnya, ingat istrinya, ingat macam-macam, dia akhirnya mau lari. Nah, dalam pelarian itu dikejar musuh, dia dibunuh, mati di situ. Atau dia mati kepleset jurang, mati. Atau dia mati dengan cara apapun di medan perang itu, kalau niatnya tetap ikhlas, niatnya tetap berjuang di jalan Allah, maka kematiannya meskipun tidak dibunuh musuh, mati sendiri, jatuh sendiri, tapi di medan tempur itu mati syahid. Mati syahid, Pak. Itu kan ada, Pak, di medan perang, pas apakah sudah bertempur, apakah sedang bertempur, apakah setelah bertempur, tapi masih dalam suasana medan perang itu dia mati. Matinya bisa jatuh dari kuda, matinya bisa ditebas musuh, kena panah, kena tombak, macam-macam. Semua kematian di medan tempur melawan kaum kafir itu dengan niat ikhlas membela ketinggian kemuliaan Allah, li'ila kalimatullah, li'ila kalimatillah, maka mati syahid. Nah, ada orang yang
tampaknya syahid di dunia, yaitu tadi ikut perang, tapi niatnya sudah beda. Ingin dianggap, kemarin itu ya ada, ingin dianggap sebagai orang yang pemberani karena niatnya membela kelompok saja, ya itu tidak termasuk mati syahid. Hakikatnya di akhirat tidak termasuk syahid, tetapi di dunia dia nyata-nyata tampak di mata manusia dia mati syahid. Jadi tiga kriteria kematian. Nah, yang sedang diberitakan oleh sahabat Sahal bin Hunayf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk syahidul akhirah, berkeinginan kuat untuk mendapat derajat kematian syahid, Pak. Karena apa? Kalau kematian syahid ini sudah derajatnya sudah tertinggi, kedudukannya nanti di surga sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, maka dirindukan oleh segenap orang-orang yang beriman, tentunya orang muslim yang sangat memahami itu dan beriman. Karena sedemikian keistimewaan besar dari mulai proses di mahsyar, proses di yaumil qiyamah, sampai mendapatkan surga ini mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang para syuhada. Nah, orang yang sudah berniat kuat dengan jujur betul ingin mendapatkan kematian syahid kepada Allah, menginginkan itu, maka meskipun dia di tempat tidur matinya kelak, Allah akan menyampaikan, mengijabah keinginan kuat itu. Dulu di hadis yang ke-40 kita mendapatkan satu pengajaran, Pak. La yatamannayanna ahadakumul mauta. Janganlah kalian mengharapkan atau meminta kematian. Janganlah salah satu di antara kalian mengharapkan kematian. Mengharapkan kematian saat itu yang dalam konteks itu dilarang. Loh, kenapa sekarang boleh meminta kematian? Nah, jawabannya adalah yang waktu itu kematian yang diminta adalah lidhurri asobah, apabila dia tidak sabar dengan musibah yang diterima, itu haram minta kematian. Miskin atau tidak sekaya tetangganya, kerja mati-matian, Pak, dari malam sampai malam lagi, tidak kaya-kaya, bahkan ada cobaan, istrinya atau anaknya sakit, butuh biaya, musibah, pas gantung diri, Pak. Ini atau meminta kematian atau mengharap kematian. Ya Allah, kalau gini aku matikan, ini haram, tidak boleh mengharap kematian yang dikarenakan tidak sabar dalam menerima musibah. Nah, kematian yang ini beda. Jadi boleh, di antara fawaid yang kita bisa petik adalah boleh mengharapkan atau meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan dua, kematian yang diminta adalah kematian karena kerinduan sebagai syuhada, mati syahid tadi itu. Yang kedua, boleh minta kematian asalkan sebabnya bukan karena tidak tahan atau tidak sabar mendapat musibah atau mendapat cobaan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Kalau kematian dalam konteks kematian yang mulia seperti ini, kesyahidan ini, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kematian tadi itu. Bahkan Rasulullah itu setiap peperangan inginnya itu selalu menyertai, karena tidak semua peperangan disertai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak memberatkan para sahabat, seinginnya saya sampai di ujung usia itu pun ikut perang. Tapi karena sudah sepuh, apalagi sudah sakit-sakitan begitu, Rasulullah tidak ingin memberatkan para sahabat. Karena ketika Rasul di medan perang, tentu sahabat ini sangat mengkhawatirkan dan berupaya keras bagaimana bisa melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tameng hidup, Pak. Di peperangan Uhud, para sahabat di mana kaum muslimin kocar-kacir,
Itu para sahabat, beberapa sahabat menjadi tameng hidup beneran, menjadi tameng hidup bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menginginkan kematian itu. Aku sebenarnya sangat inginnya. Lawatitu anni aqtala fi sabilillah. Sebenarnya aku sangat ingin mati di perang jihad fi sabilillah. Ya. Tsumma ahya, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uqtal, kemudian mati lagi. Kemudian tsumma ahya, kemudian dihidupkan lagi, tsumma uqtal. Kemudian tsumma ahya, dan ketiga kalinya dihidupkan lagi, tsumma uqtal. Sedemikian. Kalau Rasul tidak ingin mati sekali, Pak. Inginnya perang, kemudian terbunuh sebagai syuhada, kemudian oleh Allah dihidupkan, berkesempatan perang lagi yang kedua kalinya, mati lagi, mati sebagai syahid, kemudian perang lagi, dihidupkan lagi, perang lagi, sampai 3 kali. Ini betapa mulianya kedudukan syuhada itu, syahid itu. Dan Rasulullah tidak ingin hanya sekali gitu, berkali-kali. Ini memberikan sinyal kepada kita, pengajaran yang sangat terang benderang kepada kita, bahwa menginginkan kematian syahid itu sedemikian dituntunkan oleh baginda Nabi, sedemikian diperintahkan oleh baginda Nabi, meskipun nanti karena ini sudah tidak ada situasi perang, ya, tidak ada situasi perang fisik, ya Pak, maka keinginan itu harus selalu ada dalam diri kita. Kematian syahid itu, ya, kematian syahid itu kematian yang tidak ansih dalam peperangan itu, Pak. Jihad ilmu misalnya, ingin menuntut ilmu, ingin seperti ini nih. Seseorang yang sudah sepuh, hafalan Al-Qur'annya baru beberapa surat yang pendek-pendek, berazam, berniat kuat ingin hafal Al-Qur'an. Atau yang lebih parah lah, belum bisa baca Al-Quran meskipun sudah naik haji. Dulu Pak Haji Novel itu ngaku sendiri, naik haji itu nggak bisa baca Quran. Nah, tapi ingin dikumpulkan, ingin mati sebagai seorang hufat atau hafal Al-Quran, dan ingin dikumpulkan ruhnya kelak di surga bersama para hufat. Maka belum bisa baca apa-apa ini, beli Iqra, Pak, atau ke Mushola Al-Hikmah cari buku Iqra. Belajar alif ba ta dengan niat kuat ingin menjadi seorang hufat. Nanti kalau sudah bisa baca, mau menghafalkan Al-Quran ayat demi ayat. Kayak tadi, Pak, kayak orang nabung ke Mekah tadi baru dapat 6.000. Nah, ini baru dapat halaman 2, Pak. Halaman 1 itu pengenalan a ba alif ba ta. Halaman 2 pengenalan harokat abatasa, baru dapat itu meninggal dunia, Pak. Nah, kalau menurut ketentuan beberapa riwayat, baik hadis qudsi yang tadi kita bacakan maupun hadis ini, maka kematiannya itu dicatat oleh Allah sebagai sudah mendapatkan amaliyah sempurna sebagaimana yang diniatkan kuat sebagai seorang hufat, sebagai seorang yang hafal Al-Quran, dan derajatnya ditempatkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang hafal Al-Quran. Seperti ini loh, Pak, Islam itu seperti ini. Contoh yang mudah-mudah lain yang sehari-hari kita, ketika masuk musola, adzannya sudah agak tadi, kemudian belum sholat qobliyah atau belum sholat tahiyatul masjid misalkan, kemudian maunya sholat 2 rakaat, baru rukuk yang pertama sudah sudah iqomah, Pak. Ini apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan apa? Batalkan itu sholat. Lu kan nggak dapat pahala, dapat penuh, Pak, penuh. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan penuh, ya, penuh. Jadi mendapatkan pahala penuh sebagaimana kalau dia mengerjakan sempurna, ya. Jadi tadi kata Allahu indahu hasanatan kamilatan,
dia mendapatkan dari apa yang dilakukan tadi itu ya pahala penuh sebagaimana dia sudah melaksanakan sempurna. Jangankan sudah melaksanakan seperti sudah dapat 2 rakaat, baru niat kuat saja dari rumah nanti mau sholat tahiyatul masjid dulu atau mau sholat qobliyah dulu, tapi ternyata nyampe masjid sudah imamnya sudah berdiri, Pak Imam, atau sudah ada iqamah, meskipun belum sempat melaksanakan takbiratul ihram karena keinginan yang kuat tadi itu, yang ikhlas, keinginan yang jujur tadi itu, maka diberi pahala sempurna. Ini Masya Allah Pak, Masya Allah, sedemikian mulia dan sedemikian terbuka lebar Pak. Saya ingin sampaikan yang hadir di sini maupun yang mendengarkan dimanapun, karena yang mendengarkan ini banyak Pak, meskipun yang hadir segini ya, dan banyak yang saya katakan kan nggak usah datang Ustaz, saya cukup mendengarkan nanti di YouTube katanya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan barokah, ilmu bisa tersampaikan, tapi jangan lupa beda hanya membaca, melihat di media sosial, di buku, dengan hadir di majelis ilmu secara langsung. Karena kalau hadir ini sudah banyak varian yang kita dapatkan, dapat majelis ilmunya, dapat riyadul jannahnya, macam-macam, dapat silaturahminya, macam-macam. Tapi kalau hanya melihat di media, ya hanya dapat informasi aja, dapat tambahan ilmu saja. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Peluang besar ini Pak, jenengan dengan hadis ini dan hadis yang ke-11 kemarin yang sudah kita sampaikan, bahwa baru niat baik saja Allah sudah akan menyampaikan pahala sempurna tadi itu. Jenengan sekarang terbuka untuk bisa sebagai apapun derajatnya di hadapan Allah, meskipun sehari-hari tidak berkecimpung di dunia menghafal Al-Quran misalnya, meskipun sehari-hari tidak berkecimpung di bidang politik, peperangan, melawan kezoliman misalkan, kita semua berpeluang mendapatkan derajat kesempurnaan amaliyah yang seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan apa tadi? Dengan catatan berazam, berkeinginan kuat secara jujur di hadapan Allah, secara ikhlas di hadapan Allah, dan berusaha mewujudkan meskipun titak-titak tadi. Ingin hafal Al-Quran tapi masih belum bisa baca Arab, ya mulai dengan belajar alif ba ta. Karena meskipun belum sukses kayak tadi itu, meskipun sholatnya baru dapat 1 rakaat, bukan setengah pahalanya tetapi penuh, dan Allah mengumpulkan derajat kita nanti, makom kita nanti, sebagaimana kumpulan orang-orang yang kita harapkan tadi itu, para hufat, para syuhada, para orang-orang yang memiliki ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertetangga dekat dengan Nabi kelak di surga Firdaus, ada sarananya selain berniat kuat. Mewujudkannya bagaimana? Gali ilmu, bagaimana sih nanti bisa bareng Nabi di surga. Di satu kesempatan Nabi SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, aku bersama orang-orang yang memperhatikan nasib anak yatim kelak di surga seperti ini. Ini satu mekanisme yang bisa kita tempuh, bagaimana kita bisa mencapai derajat sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kumpul dengan para syuhada di surga nanti, ada jalannya. Ingin kumpul dengan para hufat di surga nanti dan juga berderajat sebagai hufat, ada jalannya. Ingin kumpul Nabi SAW di surga, ada jalannya. Semua ada. Mudah-mudahan kita menangkap peluang ini Pak, dan sebisa mungkin, karena sisa hidup kita sudah nggak banyak. Kalau kita mau berangkat lagi mondok Pak, jenengan, saya sudah nggak ada waktu Pak. Jadi mari kita bisa menjadi hufat, kita menjadi syuhada, kita bisa menjadi tetangga Nabi, bareng Nabi di surga nanti. Sudah ada jalan pintas yang sahih informasinya ini, dan pasti Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi kualitas ini, menjaga kualitas keikhlasan, kejujuran tadi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, gangguan hati
Yang setan itu memang tidak ingin kita akan memperoleh derajat yang tinggi, itu nggak ingin, Pak. Jadi ngurik-ngurik terus, Pak. Ya, jadi kita sholat aja, kamu sholatnya sudah baik, itu sudah dibisikin seperti itu. Lah apa seperti itu sudah otomatis jadi ujub? Enggak, Pak. Terus kemudian beramal sedekah, kemudian dibisikin kamu memang, setan itu gitu. Akhirnya kalau diturutin, oh iya saya memang, nah, akhirnya begitu. Gini Pak, dianalogikan ke lampu merah aja Pak. Kalau kita sering berkendara sepeda motor atau mobil ya misalkan, di lampu merah itu banyak yang nawarin Pak, yang koran, yang tahu, yang badut, yang apa. Kuncinya satu saja, asalkan kita tidak buka kaca, tidak mengindahkan apa yang dia minta, selesai. Nah, di dalam kita beramal soleh, kita di dalam menjaga kejujuran, keikhlasan di hadapan Allah juga seperti itu. Bisikan itu, Masya Allah, kamu bacaannya sudah bagus, kamu hafalannya sudah bagus, nggak ada tempat ini yang lebih bagus. Itu sudah. Nah, tetapi asalkan hati kita segera sadar dan tidak mengiyakan, astagfirullahaladzim, enggak seperti itu. Selesai. Ngoten dong, insya Allah. Amin. Ngoten ya. Ada lagi Pak? Insya Allah tinggal kitanya aja, jangan nurutin bisikan-bisikan yang seperti itu. Suri, kita akhiri, mudah-mudahan betul-betul menjadi pemantik apa yang kita bahas kali ini, karena ini kesempatan yang sangat strategis. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan hafid Quran, bukan seorang pejuang medan perang membela kaum, tapi derajat-derajat itu bisa kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan informasi yang valid seperti ini. Mudah-mudahan kemudian Allah memberikan taufik, kekuatan pada kita untuk menanamkan niat dan keikhlasan, kejujuran tadi itu, dan diberi kesanggupan untuk memulai meskipun setitak demi setitak, sejengkal demi sejengkal. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, berkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.